أمرنا بالتوبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم at-taibu minad danbi kama la danba lahu wa qala aidan la taubata litaibi hatta yagsila batnuhu bitibi kasbihi al-hadis. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Tibain saudara kepada salatul salam tahiyatul Islam salam ta'zimul Islam ta'zimul Islam segala puja dan puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda agung dan mulia Nabi tercinta yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memanfaatkan waktu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, mengisi waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bersumpah waras demi waktu asar, dalam artian demi waktu bahwa waktu itu sesungguhnya tidak akan pernah kembali oleh manusia siapapun. Dalam artian yang muda tidak akan pernah kembali muda, karena sunnatullah dari Allah yang muda menuju tua, yang tua pun tidak akan pernah kembali tua lagi, tapi menuju yakni kematian. Walaupun kematian tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang tua, tapi sesungguhnya ajal atau kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, baik yang muda ataupun yang tua ataupun janin yang masih ada di dalam kandungan. Kalau memang waktunya sudah datang suatu kematian, maka tentu saja tidak bisa dimundurkan ataupun dibajukan. Hadirin jemaah rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini saya baru melihat jadwal balik. Harusnya jadwal yang kemarin itu materinya taubat ya. Berhubung saya kemarin lihat
Para ibu bapak jamaah hadirin yang Allah, mungkin saya bertanya kepada semua yang hadir, apa artinya taubat? Cek orang Sunda mah taubat, kalau bahasa Arabnya itu taubat. Apa artinya taubat? Ada yang tahu? Ampunan. Maghfirah atau ampunan. Taubat itu artinya kembali. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fitrahnya kita waktu di dalam kandungan 4 bulan itu mengaku mengikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya orang yang taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja orang yang bertobat itu amat sangat baik. Jadi manusia itu lebih baik bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Kalau bekas orang jahat berarti dia bertobat kembali lagi kepada Allah. Kalau bekas orang baik berarti dia waktu dulu yang baik sekarang jahat. Makanya disinilah Allah memberikan anugerah ampunan kepada orang-orang yang taubat dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha. Dalam hadis ini dikatakan at-taibu minadan bikamaladan balad. Orang yang bertaubat dari dosa maka dia seolah-olah tidak punya dosa. Itu dengan catatan taubatnya benar-benar, jangan taubat sambal. Kalau taubat sambal kan pada lagi gitu kan. Udah tahu itu maksiat dosa tapi maksiat lagi dosa lagi. Contoh udah tahu sholat itu kewajibannya, lalu dia taubat, ya Allah saya tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi, tapi ninggalin lagi. Sudah tahu puasa itu perintah dan Allah kewajiban bagi tiap muslim mukmin. Dia puasa, taubat, ya Allah dulu saya tidak pernah puasa, sekarang puasa. Dia tidak puasa, namanya taubat sambal. Yang diterima oleh Allah adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat itu yang menghapus dosa-dosa kita sebelum kita bertobat. At-taibu minadan bikamaladan. Makanya dalam kitab Wasiatul Mustafa Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, la taubata li taibi hatta yasila batnuhu bi kasbihi. Tidak akan diterima orang yang taubat. La taubata li taibi hatta yasila batnuhu, sehingga perutnya itu disucikan, dibersihkan dari apa? Dari makanan-makanan yang haram. Biti kasbihi, dan benar-benar kasarnya itu mencari nafkahnya itu dengan nafkah yang halal, dengan jalan yang halal. Jadi taubat itu merupakan suatu cara agar kita kembali kepada Allah dengan catatan apa yang kita kerjakan sebelum kita taubat, yang jelek-jeleknya ditinggalkan, yang baik-baiknya diteruskan. Itu namanya taubat. Dan menjadi catatan orang yang benar-benar taubat, dia harus benar-benar perutnya diisi dengan barang-barang makanan minuman yang halal dan thayyibah. Itu lagi taubat mama. Misalnya orang mencuri, itu jangan seperti itu. Dan kasarnya pun harus benar-benar bagus banget. Para jamaah ini Allah, jadi itulah orang yang bertaubat itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, hancur dosa-dosanya oleh Allah sebelum dia taubat. Maka tentu saja ini merupakan suatu anugerah
Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun hidayah yang diberikan oleh Allah bukan hanya kepada orang-orang yang bertaubat, kepada orang-orang yang bukan orang muslim, bukan orang mukmin, orang-orang non-Islam, tapi Allah memberikan hidayah sehingga pada waktu kematiannya dia bertaubat kepada Allah, dia iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu riwayat di dalam kitab Syu'bul Iman. Dulu di negara Irak itu ada ulama terkenal namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah haji tersebut ada yang dinamakan tawaf. Lalu beliau bertawaf pada waktu itu mengelilingi Ka'bah. Sesudah lelah, lalu dia ketiduran. Dia di Ismail ketiduran, ketiduran akibat kelelahan tawaf. Lalu di dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita catat, apabila kita atau siapapun yang bermimpi dengan Rasulullah, maka itu suatu kepastian. Karena Rasulullah itu tidak bisa diduplikat, tidak bisa difotokopi asli. Tapi kalau kita mimpi dengan orang-orang, misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek siapa saja, itu bisa saja pertemuan kita itu bertemu dengan orang tua kita kejadian yang menyerupai yang setan itu menjadi pokoknya. Jadi menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi kalau kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka itu suatu kepastian benar. Tapi begitu pun Abdullah bin Mubarak, dia bertemu dalam mimpi itu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Rasul, maka Rasulullah SAW berbicara kepada Abdullah bin Mubarak, "Hei Abdullah bin Mubarak, apabila kamu pulang ke kampung halamanmu, maka kamu temuilah orang yang bernama Ki Bahram, orangnya orang kafir Majusi. Maka bilanglah kepada dia, kami ada salam dari saya dan Allah meridhoinya." Dalam mimpi itu. Jadi Abdullah bin Mubarak itu bertemu dalam mimpi dengan Rasul, dan Rasul berbicara kepada Abdullah bin Mubarak, apabila kamu pulang kampung, pulang halaman ke negara Irak, maka temuilah orang yang bernama Ki Bahram, dia agamanya Majusi. Berikanlah salam kepadanya dan berikanlah kalau Allah meridhoinya. Gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang kafir Majusi itu orang kafir yang suka menyembah api. Namanya orang kafir Majusi. Lalu Abdullah bin Mubarak terbangun, saya ini sedang mimpi. Dia tawaf lagi, ketiduran lagi sampai 3 kali, maka bermimpi seperti itu saja. Oh, ini benar, mimpinya ini benar. Jadi mimpi itu bisa benar, bisa juga tidak. Kalau kata orang Sunda, mimpi itu bunganya tidur, ya, dan bunganya mikir. Karena sesudah mimpi suka ada keluar. Nah, para jemaah ini yang sesudah melaksanakan ibadah haji, lalu Abdullah bin Mubarak itu pulang ke negaranya, ke kampung halaman, dan langsung dia mencari orang yang bernama
Bahram yang disebutkan oleh baginda Rasul bertemu dalam mimpinya itu. Mencari terus orang yang bernama Bahram. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua. Kakek yang sudah tua, nenek-nenek berarti sudah tua. Bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dia bertanya, "Hai kakek, apakah kakek tahu orang yang namanya Bahram?" Kata Abdullah bin Mubarak. Maka si kakek itu menjawab, "Tahu, Bahram itu ada di depan kamu." Nah, jadi pas yang ditanyakan itu ternyata orangnya itu bertemu dengan orang tersebut. Lalu Bahram itu mengajak Abdullah bin Mubarak ke rumahnya. Lalu ke rumahnya. Di rumahnya dia ngobrol. Ya, Abdullah bin Mubarak itu ngobrol dengan Bahram. Kayak kalau ada kita ada apa ke sini, nanya saya ini dikasih tahu waktu saya ibadah haji bertemu dengan Rasul, mimpi bertemu dengan Rasul. Lalu Rasul itu berbicara kepada saya, apabila kamu pulang kampung cari orang yang namanya Bahram, agamanya Majusi, lalu beri salam kepada dia, kata baginda Rasul, dan Allah meridhoinya. Jadi saya kesini, ya ini sesuai dengan mimpi saya waktu saya umrah haji tawaf di Mekah. Maka saya memberikan salam atas nama Rasul dan memberikan titipan kerinduan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia itu agamanya Majusi. Maka suatu ketika itu Bahram itu lalu dia menceburama air wasna kaget itu kaget. Nah, disitulah kaget dan disitulah juga dia dengan sendiri dia itu masuk Islam. Padahal dia itu tokoh Majusi, menceburama ustana kalau oleh kita ustana. Dengan asbab Abdullah bin Mubarak bermimpi dengan Rasul dan memberikan salam kepada Bahram dan Allah meridhoinya, maka dia langsung masuk Islam. Padahal dia bukan orang Islam. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayah. Lalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal saat itu pun. Jadi Bahram itu sesudah syahadat terus meninggal. Maka dia yang dinamakan meninggal atau mati husnul khatimah. Al-Islamu yahdimu makana qabla. Maka hancurlah dosa-dosa sebelum dia Islam karena satu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menghancurkan dosa-dosanya, dia menjadi insyaallah ahlul jannah. Itulah ya kalimat tauhid. Makanya dosa itu bisa menghancurkan amal baik dan amal baik itu bisa menghancurkan dosa. Makanya dalam wala kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa yang kecil apabila dikerjakan terus menerus akan menjadi besar, dan tidak ada dosa yang besar apabila bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka dosa itu akan menjadi kecil. Jadi kita jangan takut akan bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak ampunan Allah, maghfirah Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Makanya kita harus benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jemaah rahimahullah, cuman taubat itu kalau yang benar-benar taubat berarti ada syaratnya. Yang pertama, syarat
harus berhenti dari dosa total. Apabila kita bertemu atau berteman dengan orang-orang yang begitu menjadi kita terjerumus, menjadi kita berbuat maksiat dan dosa, tinggalkanlah orang teman-teman tersebut. Gantilah dengan teman-teman yang baik-baik. Yang kedua, hati kita menyesal akan dosa-dosa perbuatan kita yang telah lalu. Jadi harus ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Jadi harus ada penyesalan. Yang ketiga, apabila dosa-dosa itu berhubungan dengan manusia, kita pernah mengambil hak orang lain, maka harus dikembalikan. Seperti orang-orang para koruptor. Para koruptor kan sekarang itu dengar-dengar hukumannya dimiskinkan, dalam artian hartanya itu dikembalikan lagi kepada negara. Itu bagus. Karena itu bukan hak dia, supaya dia bertobat. Jadi apabila kita mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, maka hartanya itu harus dikembalikan. Andai kata kita tidak mampu mengembalikan, meminta keharamnya kepada orang tersebut. Karena kita kan kalau bulan Al-Waidul Fitri itu adalah hampurannya. Harusnya itu kalau kita memang pernah mengambil, ya ini dikembalikan, diucapkan juga, diikrarkan, diridhokan, minta diridhokan, diharapkan seperti itu. Yang terakhir, orang yang bertobat kepada Allah, jadi harus banyak-banyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Na'udzu billahi sultanan zaliman, na'udzu billahi ilman lana fi'an. Hadirin jemaah Allah, mudah-mudahan kita pada kesempatan ini, khususnya di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita yang kecil yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita, khususnya amal puasa dan sholat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan oleh Allah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita juga yang masih hidup pasti akan menuju kematian, menunggu kematian sesuai jadwal yang Allah tentukan. Mudah-mudahan mati kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wa sallallahu Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafa'atil maut wa
tanzur manzila Mustafa wa rahmatan wa Allahumma bihi aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.